Darmono Santoro Adilu. Selamat datang penonton sekalian, mirsani pagelaran Ketoprak Gereja Darmono Santoro
Mangasti Hayuningrat. Yayi Tunggadewi, bagaimana keadaanmu Yayi? Om Swastiastu. Berkat Gusti Sang Suci, saya sehat bagas waras, tidak kekurangan suatu apapun. Sembah bekti Pangeran. Terima kasih Dindaku. Pertiwi selirku, bagaimana keadaanmu Dinda? Selamat rahayu sowan hamba dalam menghaturkan sembah bekti Pangeran. Saya terima sembahmu Dinda. Terima kasih Pangeran. Istri-istriku, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku merasa sangat berdosa karena membiarkan Dinda harus menderita seperti ini. Apalagi sudah meninggalkan biara Ursulin hanya untuk menderita seperti ini. Sudahlah Kang Mas, jangan terlalu menyalahkan diri. Saya baik-baik saja. Baiklah, semoga Yang Widi selalu melindungi dan menjaga kita. Para pandito sekalian, bagaimana keadaan para kadang mitra sedaya? Om Swastiastu Prabu. Semoga Sang Hyang Siwa Wisnu memberkati Angger sehat selalu, semangat terutama dalam mengemban dharma dan juga pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih Poporsi Mahananda. Om Swastiastu Poporsi Barada. Semoga yang awakil logi teswara memberi terang hati nupari kepada Pangeran agar bisa menjalankan dharma bagi kemanusiaan dan kesejahteraan bangsa Pangeran. Terima kasih Bapak Barada. Saya juga mengucapkan selamat bertugas pada Poporsi di Padepokan Katedral ini Bapak. Suwun. Para pandito resi biksuni sedoyo, bagaimana keadaan para kadang sedoyo? Rahayu Pangeran, berkat yang suci kami hidup aman, tentram dan sejahtera Pangeran. Puji Rahayu Pangeran, berkat Gusti kami hidup dalam keadaan rukun dan damai, dan lebih penting dari itu adalah kami selalu berpegang teguh pada spirit gotong royong sebagai tali pengikat bersama untuk menunaikan tugas dan kewajiban. Sebentar. Ini Pandito Sukidi Mulyadi dari Sragentina itu? Betul, Rom. Kumismu kemana, Pandito? Ini di luar teks, Pangeran. Tetapi dalam ketoprak ini, salah satu nilai yang kami petik adalah spirit pengorbanan. Setelah bertahun-tahun kami dipanggil Pak Bringos, hari ini saya berkorban demi untuk memuliakan kepemimpinan Bapak Kardinal Suharyo selama 50 tahun. Potongan kumis ini adalah pengorbanan kecil bagi beliau. Terima kasih Pandito Sukidi. Puji Rahayu Pangeran, kami para Brahmana, ordonya bermacam-macam, yang ini Hindu, yang ini Islam, yang ini Katolik. Di sana ada biksuni, ordonya apa ya? Ordonya Deka itu apa? Dewan Keuangan. Ada ya ordo Deka begitu ya. Erlangga, Puji Rahayu. Kami para Brahmana, Biksuni hidup dengan tentram,
rukun damai sesuai dengan Ardas Keuskupan Agung Jakarta. Apalagi tahun ini kami mengalami pertobatan ekologis, keutuhan alam ciptaan. Bumi kita harus kita lestarikan. Dan kami para Brahmana ini bersaudara bersama Biksuni. Karena apa? Bagaikan katedral dengan Istiqlal yang selalu bersaudara. Amin. Terima kasih Bapak Victor Hartono. Pastor dari Alam Sutra. Alam Sutra. Pangeran, kami sudah siap sedia dengan kidung mantra kitab Buddhatma. Tapi saya sendiri sebenarnya tidak paham, Pangeran. Apa itu kidung mantra? Yang saya tahu adalah Ardas 2026, Pangeran. Mengenai kidung mantra, nanti kita tanyakan pada Monsinyur Anton. Pangeran, kami juga telah menyiapkan sesaji bunga pewangi ratus untuk Pangeran membaca Weda Mantra. Tapi sayangnya Pangeran ketinggalan di belakang panggung. Baik, terima kasih. Para biksuni, Pangeran, kami tetap siap melantunkan Jani Buddha Marta. Pangeran, kami siap mengalunkan Jani Budi Mantra Pangeran. Pangeran, kami pun siap mengalunkan Sang Manusi Buddha Mantra tiap persembahan. Mohon maaf Prabu, setahu saya para biksuni ini adalah Dewan Keuangan Keuskupan Agung Jakarta. Kenapa mereka menjadi biksuni ya? Kanda Prabu. Nuwun pangajibu Romo, kita kerja. Resi. Tidak ada Romo. Tidak ada Romo. Resi. Nuwun pangapunten Resi. baik, terima kasih Poro Kadang Mitra Pandito Resi dan juga biksuni. Terima kasih untuk kesetiaan kalian semua. Senopati Braniktia, bagaimana keadaan para senopati dan prajurit pedang Kahuripan? Dan prajurit sehat dan selalu berlatih. Dan kami bersyukur karena kerajaan kita banyak sekali orang-orang di bagian keuangan. Sehingga dropping dananya tidak pernah terlambat. Kami selalu bisa menikmati makanan bergizi gratis. Ada telur, ada ayam, kemarin dikirimi empal gentong lagi. Terima kasih Rakyat Berani kita. Rakyat Komjen Narotama, bagaimana keadaan Keraton Medang dan Poro Kawulo setelah Perang Mahapralaya? Pangeran, setelah kami teliti ternyata Kota Raja, Tawa Ladang mangkrak semua. Para bawahan Medang mendirikan kerajaan masing-masing dan mereka sepertinya melakukan perlawanan dan memberontak kepada pangeran. Kang Mas, kalau semua derita dan kesengsaraan itu karena karma pala Ayahanda Prabu Dharmawangsa, saya Putri Mahkota bersedia menderita untuk menebus karma tersebut. Tetapi saya berharap Kang Mas bersedia untuk membebaskan para kawulo yang tidak tahu apa-apa ini. Pangeran, saya usul supaya pangeran menjadi raja di Medang untuk membebaskan, menanggulangi banyak bencana banjir dan longsor di berbagai tempat dan menegakkan kembali kerajaan Medang demi kesejahteraan bangsa kita.
Kang Mas, kalau Kang Mas setuju dengan usul Empu Barada, saya Putri Mahkota Kerajaan Medang bersedia menyerahkan hak waris kepada Kang Mas untuk Kang Mas menjadi raja menggantikan ayahanda Raja Dharmawangsa. Saya setuju Prabu Airlangga menjadi Raja Medang. Kami para pendeta juga setuju Pangeran Airlangga sebagai raja. Tapi kami mau bertanya berapa periode? Baiklah, karena sudah banyak aspirasi yang disampaikan, saya ingin memastikan dua hal. Proporsi aspirasi, apakah aspirasi tadi murni dari para kawula dan sudah disurvei oleh Yunarto Wijaya? Yang kedua, saya ingin satu periode saja. Jangan sampai ada yang menggoda saya 3 periode. Demikian Bapak. Ini Resi Dipta dulu yang ngomong, baru saya. Baik, kalau semuanya setuju dengan rencana ini, maka mari kita nobatkan saja Pangeran pada malam hari ini. Para menteri juga setuju Sang Prabu Raja Airlangga untuk menjadi Raja Medang. Rahayu Raja Airlangga. Sebelum setuju itu Romo Adi Prasojo bukan? Beda banget ya. Oh pakaiannya seperti kimono ya? Habis ini mandi saya. Izin, setelah melakukan FGD dan rapat dengar pendapat dari para kawula, kami memohon Pangeran Airlangga berkenan menjadi Prabu Raja Dharmawangsa untuk mengembalikan kejayaan Kerajaan Medang, membuat rakyat menjadi sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Baiklah. Setuju. Saya bersedia. Para kawula Medang, saya Pangeran Airlangga dengan ini jumeneng menjadi Raja Medang dengan abhiseka Sri Maharaja Rake Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikramawardhana, dan kerajaan kita akan berpusat di Wuwatan Mas. Jinak jerneng Wedotama,
asep olir sepah samun
Sebentar, Prabu. Ini duduk saja susah, Prabu. Terlalu keras. Aduh. Aki Prabu Morawari. Jeh, Kanda Prabu. Selamat datang di kerajaan tertinggi. Iya. Dan kami, Kanda Prabu Jaya Wongker dari Kerabat Keras. Terima kasih kepada Andi Morawari yang telah hadir di kerajaan. By the way, apa kabarmu Andi Morawari? Matur nuwun, Kanda Prabu. Saya rindu sekali bertemu dengan Kanda Prabu. Karena terakhir ketemu, Kanda masih bertugas di Rumah Sakit Angkatan Darat. Waktu itu Kanda masih menjabat sebagai direktur rumah sakit. Tapi setelah Anda menjadi purnawirawan, Anda menjadi Prabu sekarang ya. Ya, seperti di negara sebelah, setelah purnawirawan menjadi presiden. Ya. Tapi saya bahagia sekali Kanda Prabu malam ini. Karena seumur-umur saya menjadi manusia, 50 tahun lebih. Malam ini saya resmi punya istri dan 2 selir. Dan hebatnya, ini diizinkan oleh Bapak Kardinal. Bentar, Adi Prabu. Ya, Kanda. Supaya pembicaraan kita menjadi lebih hangat. Karena casting ini ditentukan oleh Romo Adi dan Pak Hari. Ya, sebetul. Supaya kita saling kenal, maka perkenalkan permaisuri dan juga selir dan trik serta kerabat kerabat pembicara. Supaya seluruh rakyat tahu, yang main di sini ini adalah orang-orang penting. Mereka mengorbankan pekerjaan-pekerjaannya, ada yang di bank, ada yang dinas ketentaraan, ada yang di perusahaan-perusahaan. Buat mereka dandan 5 jam, ngomong cuma 1 baris. Kasihan sekali mereka itu. Padahal jabatannya bintang 2, bintang 3, presiden komisaris. Romo Adi. Efisiensi. Tetapi banyak uang dipakai untuk macam-macam. Ya. Kita lanjutkan perkenalan. Tapi permaisuri Anda menatap saya dengan sinis sepertinya. Prabu Worawari, Ora mari-mari. Anda banyak sekali bicara. Saya permaisuri Raja Wongker. Kita memang sering bertemu, tapi jangan merasa kita selevel. Anda jauh di bawah saya. Saya memang sering lihat Anda di salah satu stasiun televisi. Wajah Anda kelihatan galak di stasiun televisi itu. Prabu, apakah permaisuri Anda juga galak di kamar? Jangan bilang-bilang, saya memang raja. Namun ternyata dia lehernya. Mungkin permaisuri lebih berkuasa daripada raja. Tapi permaisuri, you nggak bisa merendahkan kerajaan saya. Lihat permaisuri saya, Presiden Komisaris Bank Ganesha, Presiden Komisaris Bank Alo, Direktur Utama Bank mana? Danamon, dan ajudan saya dan Sesko Angkatan Darat. Anda bisa punya permaisuri dan banyak selir dengan kekuasaan. Tetapi hanya saya yang melaksanakan amanat hati nurani rakyat dan independen terpercaya. Itu kan hanya slogan di televisi. Apakah benar-benar Anda independen? Belakangan saya dengar Anda kurang independen. Anda salah channel. Stop. Ya, pasti.
Oh, jadi independen atau terpercaya tergantung Wani Piro. Adi Prabu, Ya, Kanda. kita lanjutkan dengan perkenalan dari Keraton Wengker ya. Baiklah, Kanda. Pakai mic. Perkenalkan, saya Dewi Widyarini, Garwo Sinelir Wingker. Apa? Lupa gue. Nama kerajaannya saja lupa. Maaf. Ini kelihatannya Kanda Prabu Wengker ini kurang memperhatikan Garwo selirnya. Bukan kurang Lihat, memperhatikan, contekan dulu ya. proses seleksinya kurang bagus. Sehingga dapatnya yang kayak gini. Penampilan oke. Tidak pakai fit and proper test. Oh, kalau saya pakai. Romo Adi yang pilihkan ya. Masih ada saya. Selamat malam Prabu Worawari. Selamat malam. Perkenalkan, saya ayang bebeknya Kang Mas Prabu, Raja Wengker. Kanda Prabu, Anda punya satu permaisuri, 2 selir juga. Ini Romo Adi Prasojo tidak adil. Kenapa raja yang ini dapat selir yang muda-muda, sedangkan saya yang setengah tua seperti ini. Tapi yang penting portfolionya tebal. Bukan begitu, Kak Dinda? Mantap. Akurat dan dipercaya tadi. Saya yakin pasti Anda dapat selir ini di lapangan pedal. Kalau saya dapatnya lagi pertemuan para banker dan juga lagi lomba lari maraton. Ini mereka hobi lari maraton berdua. Silakan. Paman Worawari, saya putri dari ayahanda. Anaknya lebih cakep daripada bapaknya dan ibunya. Paman nggak boleh gitu. Saya tuh sangat bangga sekali, tapi juga sedih. Kenapa? Paman. Karena selir-selir ayahanda itu lebih muda daripada saya. Lalu kamu merasa tidak bahagia, kenapa? Kenapa ya? Kok bisa lo ya? Lebih muda dari aku itu gimana ya? Syukur. Nah, harusnya bangga mempunyai Raja Brawijaya Wengker ya. Iya Tondo, namanya jatuh cinta. Jatuh cinta kan pakai perasaan. Peliharanya yang pakai penghasilan. Memang kalau menikah itu mirip kayak pintu tol. Pastikan saldo Anda cukup. Maka pasti selir-selir ini memastikan saldonya cukup ya. Siapa lagi rombongannya? Paman Prabu Worawari. Ya. Nama saya Warsanjanya, putra Romo Prabu Wengker. Terimalah sembah bektiku, Paman Prabu. Saya ingat Anda. Dulu Anda mengalahkan pemain badminton saya di Piala Dunia 1995. Anda juara dunia bukan? Ya, Paman Prabu. Gelar Anda itu smash 100 watt. Haryanto Arbi. Tapi sekarang smash Anda tinggal berapa watt? Tinggal 5 watt. Tinggal 5 watt. Tidak bisa loncat lagi kah? Sudah tidak bisa. Aduh. Ya. Tapi saya juga suka main badminton. Ya. Siapa lagi yang belum perkenalan? Gusti Prabu, saya Rakyan Patih Wengker. Nama saya Yuda Rerawa. Patih? Iya. Jangan lupa setelah acara ini jadikan kita cover majalah Hidup ya. Karena ini direktur majalah Hidup. Kalau di dunia nyata, Prabu. Kalau di sini Patih. Patih. Ya, lebih enak di dunia nyata lah jadi direktur. Ya. Berikutnya Kakang Prabu. Prabu Worawari. Perkenalkan, saya nunggu 3 jam
ngomong satu kalimat doang perkenalan Kakang. Saya nggak rela Kakang. Mumpung mic ini saya pegang, perkenalkan, nama saya Pati Wastaka, kepanjangan dari wajah tampan dan jenaka. Wah. Kamu bilang wajahmu tampan. Itu pasti surveinya di sekitar Pantai Indah Kapuk. Dan Pancoran Gelodok. Maka kamu saya kira salah kerajaan. Kamu harusnya ada di negeri Tiongkok sana. Karena nama asli kamu kan Lim Gotiao. Sekarang sudah jadi Cetiao Kakang Prabu. Turun. Dari Gotiao turun. Saya rela dibedakin dan pakai lipstik demi Kakang Kardinal 50 tahun pesta imamat. Luar biasa kesetiaan Anda. Ya. Sampai belum makan pipis juga susah Kakang. Setengah mati. Sungguh Kakang, susah sekali. Kau tidak tahu. Tadi ketika saya juga kebelet pipis. Kakang di sebelah WC-nya tadi. Tidak, saya sudah dapat kuncinya. Saya diberitahu oleh yang mengatur kostum ini. Resletingnya itu dari bawah ke atas. Biasanya dari atas ke bawah, saya cari-cari tidak ada. Ternyata dari bawah ke atas. Saya cari tidak ada Kakang, adanya di belakang. Susah sekali. Kau salah pakai celana, putar. Terbalik Kang. Minta maaf. Anda parah sekali. Ya, giliran saya Kakang Prabu. Saya juga cuma satu baris. Nama saya Senopati Suranggolo. Mau komentar apa? Saya tahu Anda ini orang penting di Tempo. Ya, Tempo apa itu namanya? Majalah Tempo atau apa? Kenapa diberi nama bocor halus itu? Kenapa tidak kasar sekalian? Kalau kasar gampang habisnya. Jadi halus dulu aja. Motonya apa di Tempo itu? Enak dibaca Di Tempo motonya apa? Enak dibaca dan perlu. Mungkin Anda enak bacanya, tapi di sebelah sana tidak enak bacanya. Ya. Mudah-mudahan tidak dikirimi kepala babi lagi. Kalau mau kirim besok yang matang saja, Prabu. Ya, nanti kita lihat di sebelah sana juga ada musuh Anda di sana. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pati. Sekarang dari kerajaan sebelah. Hari ini saya bahagia sekali. Kenapa, Kanda Prabu? Jadi semua kumpul, semua bersuka cita, semua memperkenalkan diri. Aplaus untuk kita semua. Ya, saya kira tadi si Adi Wurawari tidak hadir. Karena apa? Karena semua hijau ini oren, saya kira tadi karpet tadi. Oh, ternyata sanda tamanya si Adi Wurawari itu mengingatkanku. Tidak bisa. Anda yang salah kostum. Kalau saya ada partai merah, ini ada partai hijau. Anda partai orange, partai apa? PKS. Hah? Anda ikut bertanding 2029? Nggak cukup suaranya. Nggak cukup suaranya. Warna orange itu mencerminkan bahwa kami itu dari tahun itu orangnya cerdas. Yang bersihin sampah saya juga orange. Gusti Prabu, hati-hati. Banyak pendukung Persija di sini orange. Oh, apalagi ini di Jakarta, Persija juga orange. Betul. Saya takut sama yang orange. Membawa Adi rombongan. Wurawari dan Kakang Prabu Wengker. Setelah sekian tahun kita memperebutkan kemenangan atas Medang Mataram. Sekarang sudah tiba saatnya kita bersilaturahim bersama-sama dan perkenalkan ini adalah permaisuri saya dan garwa selir beserta kerabat saya. Ayo, agak maju sedikit.
Tolong kasih maju itu selir-selirnya. Cantik bukan? Semakin kelihatan Romo Adi Prasojo sentimen sama saya. Saya Dewi Prasasti Permaisuri Raja Mataun. Anda lupa lagi kerajaan Anda. Makanya kalau ada undangan latihan, datang permaisuri. Kalau latihan datang. Saprabu, aku Sarupa Dewi, Garwo Sinelir, Sinuhun Dharma Panuda Mataun. Wah, mantap. Kang Prabu, saya Dewi Indrati, Garwo Sinelir Gusti Prabu Panuda. Bagaimana si Adi? Permaisuri dan Garwo Sinelir saya. Saya tetap memilih permaisuri dan selir-selir saya. Karena apa yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Paman Prabu, semoga masih ingat saya. Ya, saya kenal Anda. Waktu itu Anda mencari dana di tempat saya, bukan? Ternyata Anda anak raja. Kenapa cari duit sama saya di Klender? Saya Bisma Prabowo. Hah? Anaknya Bapak Prabowo? Putra Romo Prabu Mataun. Oh. Presiden kita. Anda bukannya punya hobi sehat bersamaku? Yang lari-lari itu? Siap, Paman Prabu. Otot Anda kuat? Kuat. Bagus. Gusti Prabu, mic saya nggak nyala Gusti Prabu. Kalau gitu disabotase Gusti Prabu. Perkenalkan, saya BP dari Kerajaan Katedral, anak buah Romo Mahar. Saya sering lihat kamu di lapangan parkir, ngatur mobil-mobil. Tapi saya dengar berita, sudah ada pergantian kekuasaan di Kerajaan Katedral. Anda kira-kira lebih bahagia dengan Prabu Hani Rudi atau Prabu Maharsono kira-kira? Itu pertanyaan menjebak. Maju kena, mundur kena. Aku rawani jawab, Kanjeng Prabu. Kau takut berarti. Gusti Prabu. Sorry, satu dulu. Apa? Dari tadi Kanjeng Gusti Prabu sombong. Punya selir sama istri 3. Coba sebutin namanya 3-3-nya yang lengkap. Lengkap. Bapak, ayo. Satu, 2, 3. Satu jenenge. Ini namanya cinta lokasi. Ditemukan langsung disuruh kawin. Jadi saya mengenal ini sebagai permaisuri Lisa. Ini permaisuri, ini pengamat ekonomi, Afiliani. Sedangkan yang ini yang paling muda, penyanyi maraton. Siapa nama Dida? Masa lupa? Ya nanti kita ada perkenalan, jangan sekarang. Perkenalkan Gusti Prabu. Ya. Saya Patih Margosoro, Gusti Prabu. Anda tugasnya di harian Kompas bukan? Tergantung Prabu, kalau malam tidak. Kalau malam di mana? Kafe. Oh, saya kira di Taman Lawang. Apa motonya harian Kompas? Amanat hati nurani rakyat. Amanat hati nurani rakyat, Prabu. Apakah Anda masih berpihak pada hati nurani rakyat? Demikian, Prabu. Bukankah mulai bergeser ke nurani kekuasaan? Ya, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Icip-icip lah. Ya, Anda mulai coba-coba ya mengkhianati rakyat. Tinggal satu. Saya Senopati Agul-Agul Simoloko, Gusti Prabu. Pasti namanya ngarang juga ini. Ini nama pengasihan, Gusti Prabu. Susah ngapalnya. Tapi saya lihat beliau ini waktu Bapak Suci datang ke Indonesia, beliau yang bikinin mobil yang buat Bapak Suci naik itu. Ini. Tepuk tangan dong kalau begitu. Ya. Terima kasih Gusti Prabu. Adi Prabu Worawari. Sesungguhnya
Ini seperti pucuk dicinta ulam tiba. Artinya? Artinya tidak kenal maka tidak sayang. Sesungguhnya Brawijaya mau mengundang Adinda pertengahan tahun ini untuk membicarakan perkawinan putriku, Yah Manggali, yang akan kami Mau kawin sama siapa? Nggak mau, sama siapa? Siapa calonnya? sebentar Adinda, anak-anakku, supaya kerajaan kita tetap utuh, maka kita akan bisana dengan Raja Lali. Mataun, dengan putra Bisma Prabawa. Yang mana? Coba. Paman Prabu. Kamu pengen menikah sama ini? Nggih. Bukan ini. Percayalah putri, dia dilatih untuk selibat. Bukan untuk menikah dengan Anda akan menyesal. Untung Kanda Padu Adinda sudah melakukan kanonik tadi. Daripada nanti perkawinannya dianulasi, lebih baik batalkan perkawinan. Wah, dipikirkan kembali kalau Oh, demikian. jangan dibatalkan. Karena perkawinan ini sangat penting untuk mempersatukan semua kerajaan yang Kekuatan berkuasa. kita. Kekuatan kita. Ya. Kalau Mungkin memang ini yang begitu, perlu saya kita dukung. tanyakan juga, Adinda. Baik, terima kasih Kanda. Saya juga akan memperkenalkan keluarga saya. Silakan Dinda Permaisuriku yang cantik. Dari tadi ditunggu-tunggu udah dikenal-kenalin. Ah, kan skenarionya mengatur sana dulu. Kita kan belakangan. Ya. Perkenalkan, nama saya permaisurinya Romo Raja Murawari. Nama saya Diah Lisa Dewi. Memang saya ini berondong, jadi milihnya berondong. Saya sudah kerja di bank baru lahir ya. Berarti Anda sangat berpengalaman ya? Mukanya sih pas-pasan, tapi bawa hoki. Apa? Anda bilang muka saya jelek? Pas-pasan. Tidak ganteng-ganteng amat, tapi bawa hoki. Berarti Permaisuri nanti malam tidur di luar ya? Gimana selir-selir? Itu yang kita tunggu. Baiklah, tidur di sofa ya. Itu yang nanti yang kita kancingin. Coba diulang namanya siapa Kanjeng Prabu? 1, 2, 3, 4. Siapa namamu Dinda? Diah Lisa Dewi. Diah Lisa Dewi. Diah Lisa Dewi. Sedangkan yang kedua? Afi Warawari. Afi Warawari. Itu gampang dihafal. Dinda, sekarang kurs mata uang negara kita sedang anjlok. Sudah ke arah 17.000. Apa pendapat Dinda pengamat ekonomi? Iya, tetap cinta rupiah walaupun kita juga punya dolar yang banyak buat jalan-jalan. Oh. Prabu, Anda, saya beli emas ini. Anda menabung logam mulia? Oh iya. Ya, logam mulia. Harus ini, ya. Aku Tapi, dikenali. tapi nasihatnya apa kalau ini nabung dolar, ini nabung emas? Kita harusnya apa Permaisuri? Kita tetap harus optimis dan harus cinta rupiah. Supaya semua menguat. Anda siapa namanya? Pakai ini dulu. Perkenalkan, nama saya Mirajani Dewi. Saya selir kedua yang termuda dari Kakang Prabu. Masih muda kan Kakang Prabu? Apa yang termuda seperti ini? Oh, ini biarpun begini bisa Lari maraton? lari. 42 kilo. Iya, itu mah biasa, Prabu. Apa resepnya? Hah? Apa resepnya bisa lari sejauh itu? Kita berdua ya, dengan selir yang satu. Ya. Dengan Kita rajin olahraga setiap hari, latihan sehat. sama coach biar kuat. Jadi kita selalu ikut maraton. Itu yang membuat kita jadi kuat. Apakah Anda bahagia punya Prabu seperti saya? Sangat bahagia. Gak ditanya kok. Gak ditanya saya, tanyanya sama kita kok. Kalau bahagia tolong pijetin saya. Ada Bapak Kardinal. Tahu nggak? Sejak beliau berdoa, Bang Ganesha semakin jaya. Berarti saya bawa hoki buat kamu ya. Oke, masih ada siapa lagi ini? Sudah, satu. Sudah? Satu lagi. Terima kasih Prabu. Saya malam ini hadir jauh-jauh dari Bandung. Hanya untuk
menindaklanjuti titah dari pendahulu saya, Siapa? Patih Bunyamin Subianto. Hah? Anda dari Bandung Ya, dan Sesko di Angkatan Darat katanya ingin menindaklanjuti. Patih Bunyamin Subianto. Dia bukan Patih, beliau uskup Bandung. Ya. Jadi berada di Bandung, sering ketemu Bapak Uskup Bandung? Jarang-jarang. Jarang-jarang, berarti Anda tidak pernah ke gereja. Karena beliau sering di Jakarta. Oh, sebagai karena beliau ketua sering ke Tawari. ke Jakarta. Memang banyak urusan Jakarta Bandung untuk beliau, ya. Makanya laris Swiss-nya. Ya. Ini berapa anak buah yang Anda tinggalkan sekarang di Bandung? Sedikit. Berapa sedikit itu? Nggak boleh dikasih tahu. Oh iya, itu intelijen, tidak boleh tahu ya. Rahasia negara itu kan. Rahasia negara, ya. Tapi saya benar-benar selalu mau memegang teguh untuk mendukung dan menegaskan apa yang disampaikan Permaisuri. Apa itu? Mendukung raja yang Satu lagi ya, Mas? setahu saya tidak terlalu ganteng-ganteng amat, namun selalu kopi. Saya tidak ganteng, nggak apa-apa. Yang penting istri saya ini sumber kebahagiaan dan sumber kemakmuran. Negara kita akan kaya raya berkat istri-istri saya. Hentikan semua omong kosong. Yang boleh berpanjang lebar saat homili, tapi tidak saat ketoprak. Iya, Adinda Prabu Worawari. Ya Raja. Hati-hati dengan Permaisuri. Kadang-kadang galak karena dari Medan. Oh. Bagaimana Anda bisa dapat permaisuri dari Medan? Nah, itu rahasianya Romo Adi tadi. Itu. Ya, tetapi mudah-mudahan dia tidak mendominasi Anda di rumah ya. Wah, Anda kadang jadi leher. Prabu dan Mari kita bagi Sekarang kekuasaan. Saatnya komitmen kita setelah memenangkan Medang bersama-sama, maka kita harus segera kita bagi. Ini saatnya saya membagikan pikukuh kekuasaan yang berhasil kita rebut dari Dharma Wangsa. Dan sekarang raja di sebelah sana Erlangga sedang bingung mencari pengganti siapa yang akan meneruskan beliau. Berbeda dengan gereja Katolik, Bapak Uskup Suharyo tidak bingung mencari pengganti karena tinggal tunggu surat dari Vatikan. Tapi Erlangga bingung mencari siapa pengganti. Maka mari kita rebut kekuasaan mereka. Baiklah. Kanda Prabu, saya serahkan pikukuh kekuasaan ini. Dekanat Utara untuk Prabu Wengker. Dekanat Selatan untuk Prabu Mataun. Dekanat Timur tetap milik saya karena markas saya di Klender, Jakarta Timur. Semoga kita semua makmur dan bahagia. Ya, semoga kita semua mendapat kebahagiaan. Kita kesana. Kita berkuasa. Kita berkuasa. Kita berkuasa. Kita kalahkan Erlangga. Nikmatnya berkuasa. Siapa yang saudara cari? Raja Worawari. Saya Raja Worawari. Tapi menurut Yohanes bab 18, kerajaanku bukan dari dunia ini. Baiklah. Aku
Raja Airlangga akan menghukum Worawari, Mataun dan Wengker karena telah berkhianat. Apa hakmu menghukum kami? Karena kalian telah membuat koalisi besar yang merebut kekuasaan ayahandaku Dharmawangsa. Airlangga, kenyataannya ketika kerajaan sudah menjadi satu. Lantas, maumu apa Airlangga? Aku ingin merebut kembali Medang. Tertawa. Hei. Kalau saya tertawa. Iya. Airlangga, jangan bermimpi kau bisa merebut Medang Utara. Jika kau ingin merebutnya, maka gunakanlah cara peperangan untuk bisa mengalahkan kami. Kita berperang. Kita akan berperang. Baiklah. Siapa takut? Airlangga, hancurkan Airlangga. Sesama Justinus dilarang saling mendahului. Anda ingin membunuh saya? Lebih baik saya mati membela kerajaan saya daripada mati di tangan. Pelanggan kamu coba setia pada hidup selibat. Hah? Saya punya 3 istri. Kamu harus pulang ke Wisma Samati.
saya ingin merebut kekuasaan kamu. Maka kita bertempur sampai menumpahkan darah terakhir kali. Kita bertarung. Maaf, saya tidak bisa ambil. Susah. Tolong ambilkan. Ceritanya mati. Kehancuran tubuhku adalah karena engkau, Airlangga. Aku akan datang membalasmu.
Dinda Permaisuri. Apakah menurutmu ini saat yang tepat kita membicarakan rencana besar kita, Dinda? Adalah waktu yang tepat untuk mengadakan pasinawakan supaya para pendeta, para sentono, dan para nayoko siap mendengarkan perintah dari Kakanda. Baiklah, Dinda Permaisuri. Om Siwa Buddha, Mangasti Namasida. Proporsi Poro Pandito, Maha Menteri, Rakyat, semuanya. Saya ingin menyampaikan rencana yang telah saya bahas dengan permaisuri saya. Sebagaimana kita ketahui, waktu itu Boporsi, Poro Senopati, Poro Pandito Sedoyo mendukung saya untuk merebut kerajaan Medang Kahuripan supaya rakyat Medang kembali sejahtera dan kita kembali membangun kejayaan Medang. Saat ini, sebagaimana kita ketahui, Medang Kahuripan sudah makmur sejahtera. Untuk itu, saya ingin mewariskan tahta Medang Kahuripan. Saya ingin lengser ke Prabon Madeg Pandito. Dan saya sudah mengambil keputusan mewariskan tahta Medang ini untuk anakku, Maha Menteri Ihino Diah Sanggrama Wijaya Tunggadi. Ayahanda Baginda Prabu, ampunilah putrimu yang durhaka tapi cantik ini. Saya tidak sanggup menjadi Raja Medang Kahuripan, Romo. Saya tidak ingin hidup di atas kejayaan, tapi saya ingin hidup dengan ketentraman sebagai seorang pertapa, Romo. Putriku, kalau kamu mau hidup tidak di atas kemuliaan, kemewahan, dan kejayaan, tetapi memilih untuk hidup tenang, damai, dan bahagia, kami mendoakan. Dinda Permaisuri dan putriku Sanggrama. Tentu saja Romo dan Ibu tidak bisa melarangmu. Namanya panggilan yang maha kuasa. Dulu ibumu keluar dari biara Ursulin demi ikut dengan Romo. Sekarang saya bisa merestui kamu untuk menjadi biksuni. Terserah nanti Ananda memilih kongregasi apa, Romo dan Ibu akan selalu mendukung. Benar, Ibu, Romo, ampunilah putrimu ini. Nini, semoga Sang Yang Widi memberkatimu. Dinda Permaisuri, tampaknya kita harus membicarakan lagi. Pak Seskap, tolong dicatat pembicaraan kita pada hari ini. Hamba catat dalam catatan buku negara. Baik. Pororsi, Poro Pandito, Maha Menteri, dan semua yang hadir pada hari ini. Kalian semua sudah mendengar. Saya ingin
mewariskan tahta Medang Kauripan untuk putriku Maha Menteri Sanggrama Wijaya Dewi. Tetapi dia memilih keputusan lain untuk menjadi biksu. Saya tidak bisa menolak dan membatalkan keputusannya. Untuk itu, anakku Garasaka, Jauh Romo. dan Samara Wijaya, Jauh dalam Romo. kalian harus bersiap untuk menggantikan Romo. Tetapi karena kalian belum cukup umur, maka suksesi akan Romo tunggal. Jangan khawatir dan tidak perlu cawe-cawe sampai harus ke Mahkamah Konstitusi. Erlangga! Siap, Romo. Oh, siap Romo. Erlangga! Kesempatan yang bagus hari ini. Telah sekian lama, bertahun-tahun, hanya hari ini aku menunggu dan akhirnya datang juga. Hei, Erlangga putra Prabu Dharmawangsa. Lihatlah, yang kau duduki adalah bukan haknya. Karena sejarah kami telah memenangkan atas pedang Mataram. Dan sekarang kehadiranku di sini untuk merebut tahta ini. Rupanya kalian belum puas dengan kekalahan kemarin. Dan sekarang anak keturunan Raja Worawari, Mataun, dan Wengker ingin balas dendam. Kenapa kalian tidak berusaha melakukan sengketa secara hukum terlebih dahulu? Nyata hukum tidak bisa berbicara. Jika hukum tidak bisa berbicara, maka rebutan tahta ini harus dengan cara perang. Rupanya itu yang kalian kehendaki. Kembalikan Erlangga Medang yang menjadi milikku. Erlangga, kedatanganku ke sini untuk melengsarkanmu dari tahta. Baiklah, Kau dengar sendiri, kami akan melengsarkanmu, Erlangga. Mari kita rebut dengan perang. Maju!
Mengalahlah, mengaku kalah. Oke, baik.
Pandito, Maha Menteri, Rakyat dan Kaulo sedulur. Saya mengucapkan terima kasih kepada anakku yang telah berhasil menumpas Raja Worawari Wengker dan Matahan. Dan saat ini adalah saat yang tepat bagi saya, Prabu Airlangga, untuk lengser ke Prabon dan madeg Pandito. Untuk itu sebelum para tetua Medang nanti mengumumkan keputusan, saya ingin mendengarkan dulu kalau ada aspirasi ingin disampaikan, mungkin oleh para senopati. Apakah ada yang lain yang ingin menyampaikan masukan atau aspirasi sebelum saya putuskan? Jika tidak ada, para kawula Medang kauripan, saya Prabu Airlangga akan lengser ke Prabon dan madeg Pandito. Untuk itu, dengarkanlah keputusan saya yang akan diucapkan oleh para tetua Medang. Saya persilahkan. Kami bacakan informasi mutasi para romo di Kusupan Agung Jakarta. Salah. Yang mulia Menteri Katrini, yang dihormati Dharma Diaksa Kasaiwan dan Kasogatan, para resi Puruhita Raja, para Buddha Biksu Biksuni, para Sangga Upasaka Upasika, para rakyat Pancari Medang, para prajurit dan kawulo. Puji syukur kepada Yang Murbengrat bahwa Paduka Sri Maharaja Rakehalu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikrama Tunggadewa telah membelah negara Medang Kahuripan menjadi dua wilayah. Wilayah timur Gunung Kawi dinamakan Bumi Jenggala. Wilayah barat Gunung Kawi dinamakan Bumi Panjalu. Kedua wilayah itu untuk diwariskan kepada putra mahkota Medang Kahuripan. Hong Awi Genam Hastungkara Bawana Langgeng, Yang Mulia Menteri Katrini, para resi Puruhita, Dharma Diaksa Kasaiwan dan Kasogatan, para pandita resi, para Buddha, para Sangga, Menteri Pasungguhan Rakyat Pancari Medang, prajurit dan kawulo kahuripan. Hari ini Pancadasi Sukleng Catur, Warsa 1041 Masehi, Sri Maharaja Rakehalu Sri Lokeswara Airlangga menobatkan Rakyan Maha Menteri Hinodia Sanggrama Wijaya Dewi sebagai Ratu Biksuni di Pertapaan Puncangan dengan Abhiseka Sri Raja Patni Resi Dewi Kali Suci.
Sagung Pandita Resi, para sentana raja dan nayaka praja, para tamtama dan kaula medang kahuripan. Diharap dapat menjadi saksi Sri Paduka Maharaja Airlangga menobatkan rakyat Mantri Ihalu Pangeran Garasaka Wirajaya sebagai Raja Kerajaan Jenggala dan bertahta di Keraton Kahuripan. Dan hari ini Sri Baginda Raja Airlangga menobatkan rakyat Mantri Isirikan Pangeran Semara Wijaya Negara sebagai Raja Kerajaan Panjalu dan bertahta di Keraton Daha Kediri. Para kasta Brahmana, Ksatria, Sudra dan juga para paria. Setelah Baginda Raja Airlangga dapat menegakkan kekuasaan negara dan membangun kejayaan negara, serta meningkatkan kesejahteraan bangsa, kini saatnya Paduka Maharaja Airlangga Mandito di pertapaan Tirta Belahan lereng Gunung Penanggungan dengan abhiseka nama Maha Resi Gatayu Jati Ningrat untuk meningkatkan Dharma Hamemayu Hayuning Bawono. Pamedare Joko Modang Pranyoto Sas Mitogaet Kumalaring dadi jongko sapa wae bangkit mikat rehma ngukut ukutan ning Cipangga yen mangkono kena sinebut wong sepuh
Kini kami mengundang Bapak Kardinal ke atas pentas untuk memberikan tanda kasih kepada beberapa pemain yang mewakili. Yang pertama kami undang sutradara ketoprak rohani Bapak Aris Mukadi, mewakili ketoprak Dharma Nusantara Adiluhung. Kami persilahkan Bapak Aris selaku sutradara. Panitia untuk mempersiapkan. Ya, bunganya datang dari belakang. Ya, ya, silakan Pak Aris. Ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sutradara Bapak Aris Mukadi. Mewakili para pendukung acara, pertama akan diserahkan bunga kepada Erlangga diperankan oleh Mas Justinus Prastowo. Dan dilanjutkan akan menerima dari Bapak Kardinal bunga tanda terkasih Permaisuri Worawari, yaitu yang diperankan oleh Ibu Lisawati. Di sebelah sana Bapak Kardinal. Dan dilanjutkan dengan pemeran Dia Sanggarma Wijaya Tunggadewi yang diperankan oleh Putri Indonesia 2025. Putri Indonesia 2025, Firsta Yufi Amarta. Dan kemudian Senopati Simalaga Matahun yang diperankan oleh Bapak Aristotel. Bapak Aristotel di sebelah sana, di ujung sana. Silakan untuk maju Pak. Dan yang terakhir, Permaisuri Diah Paringga Kali Wengker yang diperankan oleh Mbak Rosiana Silalahi. Terima kasih, Bapak Kardinal, sebentar kita berfoto bersama. Terima kasih Bapak Kardinal. Ya. Baik. Amung kasih ketoprak ning gereja Dharma Manusantara Adiluhung. Muga awet suka para pamirsa mungking pangaksami dateng kita sami paripurna ketoprak ning gereja.
Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita semua. Terima kasih Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang mendampingi kami, Ibu Sinta Nuria, dan juga Bapak Uskup Regio Jawa dan Ketapang dan juga Ambonia. Dan kemudian mohon izin untuk bisa mengundang para uskup dari Regio Jawa, Ketapang dan Ambonia. Kemudian Bapak Menteri Agama ke atas pentas. Dipersilakan. Ya, silakan. Apakah bisa untuk petugas untuk membantu Bu Sinta untuk bisa bergabung? Terima kasih Bapak Uskup. Ya, Mbak Yeni, Mbak Alisa, Mbak Inaya, dipersilakan juga untuk bergabung. Ya. Silakan para fotografer untuk bisa mengabadikan bersama. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Alubis. Berkah dalam